Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di Wanyu Sore. 20 prajurit Batalion Teritorial Pembangunan atau TP834 Wakanga Mirinagakeo kini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Pradalaki Cepril Saputra Namo. Informasi lainnya, pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak menyalaminya saat upacara militer di Batu Jajar, Bandung. Momen tersebut sempat viral di media sosial. Pemirsa, inilah Wanyu Sore selengkapnya. Sebanyak 20 prajurit Batalion Teritorial Pembangunan atau TP834 Wakanga Mirinagakeo telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan yang menyebabkan tewasnya Pradalaki Cepril Saputra Namo. Pomdam 9 Udayana bersama Subdenpom ND dan Denpom Kupang telah menetapkan 20 prajurit Batalion Teritorial Pembangunan atau TP834 Wakanga Mirinagakeo sebagai tersangka penganiayaan yang menewaskan Pradalaki. Sebelumnya pada tahap pertama pemeriksaan, 4 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun dari hasil pemeriksaan lanjutan, jumlah tersangka bertambah menjadi 20 orang. Majen TNI Pik Budiakto menyampaikan bahwa 20 prajurit tersebut ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan penganiayaan yang menyebabkan Pradalaki tewas dengan sekujur tubuh penuh luka lebam. Menhan, Panglima TNI, Bapak Kasat, Wakil Panglima TNI yang baru menyampaikan dilaksanakan pengusutan dan tindak lanjut proses hukum kepada siapapun yang melaksanakan dan melakukan peristiwa ini yang mengakibatkan meninggalnya Pradalaki Cepril Saputra Namo. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Itu apakah ada perwira jenderal? Ada 1 orang perwira. Dari 20 tersangka, salah satunya merupakan seorang perwira berpangkat Letnan 2. Motif terjadinya penganiayaan tersebut masih dalam proses penyelidikan intensif oleh polisi militer. Peristiwa dugaan penganiayaan ini sesuai perintah Panglima TNI harus segera diusut tuntas. Para pelaku akan dihukum sesuai mekanisme yang berlaku. Ibunda Pradalaki Cepril Saputra Namo menangis histeris saat Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto berkunjung ke rumah duka pada Senin 11 Agustus siang. Ibu Pradalaki menangis dan memohon keadilan serta meminta agar tidak ada lagi fitnah terhadap putranya. Pangdam 9 Udayana Majen TNI Pik Budiakto mengunjungi rumah duka Pradalaki Cepril Saputra Namo di Nagakeo, Nusa Tenggara Timur, Senin 11 Agustus siang. Luki merupakan prajurit Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakanga yang diduga tewas akibat penganiayaan rekan senior. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam bertemu kedua orang tua dan keluarga korban, menyampaikan belasungkawa serta menyesalkan peristiwa yang merenggut nyawa prajurit muda itu. Ibunda Luki,
Sepriana Paulina Mirpe, menangis histeris saat berbicara dengan Maijen Piek. Ia memohon keadilan atas kematian anaknya yang diduga kuat menjadi korban penganiayaan oleh seniornya. Ibunda Prada Luki juga memohon agar tidak ada lagi fitnah terhadap putranya. Pangdam berjanji mengusut tuntas kasus ini secara transparan dan adil, serta menjatuhkan hukuman kepada pelaku sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ia menyebut perintah pengusutan telah disampaikan langsung oleh Panglima TNI. Menurut Pangdam, proses penyelidikan masih dilakukan oleh Pomdam 9 Udayana, Suddenpom ND, dan Denpom Kupang. Saya sebagai Pangdam 9 Udayana, saya kehilangan anggota saya atas nama Prada Luki Sepril Saputra Namso. Hal ini sungguh menyedihkan dan saya sesalkan. Pimpinan dalam hal ini Bapak Menhan, Panglima TNI, Bapak Kasat, Wakil Panglima TNI yang baru menyampaikan dilaksanakan pengusutan dan tindak lanjut proses hukum kepada siapapun yang melaksanakan dan melakukan peristiwa ini yang mengakibatkan meninggalnya Prada Luki Sepril Saputra Namso. Ada motif apa Jenderal? Sejauh ini apa penyebabnya? Ini sedang diselidiki oleh yang berwajib, dalam ini Pomdam, Polisi Militer, dan ini Polisi Militer Kodam pun sedang melakukan pemeriksaan. Kita tunggu prosesnya dan secepatnya akan kita sampaikan. Hasil penyelidikan terkait kasus ini akan disampaikan secara terbuka kepada publik. Usai dari rumah duka, Pangdam bersama ayah korban berziarah ke makam Prada Luki Sepril Saputra Namso. Mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi melaporkan 3 hakim yang memvonisnya ke Komisi Yudisial tak lama setelah bebas berkat abolisi Presiden Prabowo Subianto. Pelaporan tersebut merupakan langkah mendorong perbaikan sistem peradilan dan menuntut pertanggungjawaban atas putusan yang dinilai janggal. Pagi Pak Tom. Gimana kabar Pak Tom? Baik Pak Tom. Sehat Pak Tom. Udah mendingan, thank you. Hari ini apa agendanya nih Pak Tom? Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasi Lembong atau Tom Lembong resmi melanjutkan laporannya terhadap 3 hakim yang memvonisnya ke Komisi Yudisial Senin 11 Agustus. Langkah ini diambil tak lama setelah ia menghirup udara bebas berkat abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus lalu. Melalui kuasa hukumnya, Tom menyampaikan laporan tersebut sebagai bentuk komitmen mendorong perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Ia berharap momentum abolisi yang diterimanya bisa menjadi titik awal perubahan positif. Hadir pagi ini untuk menunjukkan komitmen saya, keseriusan saya, dan untuk menggugah nurani para anggota dan pejabat Komisi Yudisial ya, supaya bersama-sama kita bisa memanfaatkan momentum dari abolisi ini ya, untuk mendorong perbaikan yang dapat kita dorong. Dan sayangkan kalau momentum ini tidak dimanfaatkan untuk kebaikan bersama ya. Ini peluang untuk membenahi. Tiga hakim yang dilaporkan adalah Denny Arsan Fatrika selaku Ketua Majelis serta 2 anggota Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah dan Alvis Setiawan. Menurut Tom, laporannya murni bertujuan konstruktif, tanpa sedikit pun niat merusak karir, kelompok, atau institusi.
Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai memastikan laporan tersebut akan diproses sebagaimana laporan lainnya. Sementara itu, juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Nurdewata mengatakan pihaknya sejak awal memantau persidangan Tom. Dan kini menerima berbagai data serta informasi yang disampaikan langsung terkait dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Mukti menegaskan Komisi Yudisial akan fokus menilai independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, termasuk memastikan tidak ada intervensi kekuasaan atau iming-iming materi. Ia menambahkan laporan ini mendapat prioritas karena dinilai mengusik rasa keadilan publik. Baik, selamat pagi, saya cintai, saya banggakan. Ya, sejak awal memang banyak teman-teman media yang menanyakan dan kasus ini memang menjadi kontroversial. Karena kontroversial itu tentunya menjadi salah satu indikasi bahwa kasus ini ada kandungan problematis. Sehingga KY sejak awal sudah melakukan pemantauan. Dan kemudian ditambah dengan laporan dari pihak Pak Tom Lembong yang kemarin tanggal 4 dan pada pagi hari ini memberikan berbagai data dan informasi yang berkait dengan indikasi adanya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Tentunya KY sebagai lembaga independen, ya kita mendengar bahwa kasus ini ya ada yang mengatakan ini ada politis, ini ada ini, tapi kita ingin fokus pada hakim, apakah hakim ini memutus benar-benar dalam situasi dan kondisi yang independen, yang mandiri, tidak terintervensi apapun. Kasus Tom Lembong menjadi sorotan karena ia divonis 4,5 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi impor gula meski banyak pihak menilai putusan itu lemah. Vonis yang menuai kontroversi ini berakhir ketika Presiden Prabowo memberikan abolisi, membebaskan Tom dari hukuman penjara. Namun, Tom tetap menuntut pertanggungjawaban atas putusan yang dianggap janggal tersebut. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak menyalaminya saat upacara militer di Batu Jajar, Bandung. Ia menegaskan mereka justru sempat berbincang karena berangkat dan pulang bersama. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menepis kabar yang menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalaminya saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat pada Minggu 10 Agustus. Bahlil menegaskan ia justru banyak berbincang dengan Gibran karena keduanya berangkat dan pulang menggunakan rangkaian kereta cepat Wus yang sama. Yang ngomong siapa ya? Oh, salah ambil gambar itu. Oh, saya satu kereta sama Mas Gibran gimana? Saya kan datangnya satu kereta US dengan Mas Wapres, pulangnya juga satu kereta. Duduk bersebelahan malah. Jadi di mana? Kok ada aja berita-berita yang nggak berkualitas itu loh. Isu sikap Wapres yang dinilai cuek terhadap sejumlah menteri mencuat setelah beredar potongan video yang menunjukkan Gibran tidak bersalaman dengan 4 menteri Kabinet Merah Putih saat menghadiri upacara di Pusdiklat Pasus Batu Jajar, Bandung Barat.
Gibran datang ke lokasi dengan mengendarai mobil maung dan mengenakan setelan safari coklat. Ia langsung menuju panggung utama. Dalam perjalanan ke panggung, Gibran melewati Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Meski demikian, dalam rekaman tersebut Gibran terlihat sempat memberikan gestur salaman kepada keempat menteri tersebut sebelum menyalami Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Kepala Staf Angkatan Udara KSAU Marsikal Tony Harjono. Setelah itu Gibran duduk di tempat yang telah disediakan, lalu Presiden Prabowo Subianto tiba dan upacara pun dimulai. Lima jurnalis Al Jazeera tewas dalam serangan udara Israel di kota Gaza pada Minggu 10 Agustus. Salah satu korban serangan tersebut adalah reporter Anas Al-Sharif yang sebelumnya dituduh militer Israel memiliki kaitan dengan Hamas. Militer Israel dilaporkan mengebom tenda yang menjadi tempat tinggal sejumlah jurnalis di kota Gaza, menewaskan 5 staf Al Jazeera pada Minggu 10 Agustus. Serangan terjadi di dekat rumah sakit Al-Shifa, salah satu fasilitas kesehatan terbesar di wilayah tersebut. Stasiun televisi berbasis di Qatar itu menyebut 4 di antara korban adalah jurnalis mereka, termasuk Anas Al-Sharif. Sebelumnya, pasukan pertahanan Israel atau IDF menuduh Al-Sharif bekerja sama dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas. Tanpa menyertakan bukti yang dapat diverifikasi. IDF menudingnya sebagai teroris yang bertanggung jawab atas serangan roket terhadap warga Israel bulan lalu. Al Jazeera dalam pernyataannya pada Juli lalu membantah tuduhan tersebut. Pihaknya menegaskan bahwa para jurnalisnya, termasuk Al-Sharif, tidak bekerja untuk Hamas dan hanya menjalankan tugas peliputan di Gaza. PLN kembali memberikan diskon tambah daya listrik sebesar 50%. Program spesial bertajuk Energi Kemerdekaan tersebut akan berlangsung mulai dari tanggal 10 hingga 23 Agustus 2025.
PT PLN Persero kembali memberikan diskon tambah daya listrik sebesar 50%. Program spesial bertajuk Energi Kemerdekaan tersebut akan berlangsung mulai dari tanggal 10 hingga 23 Agustus 2025. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk apresiasi PLN kepada pelanggan setia, sekaligus dukungan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik dengan biaya yang lebih terjangkau. Menurut Darmawan, pelanggan dapat menghemat biaya signifikan melalui program ini. Promo listrik ini berlaku bagi seluruh pelanggan tegangan rendah di semua golongan tarif satu fasa, dengan daya awal 450 volt ampere hingga 5.500 volt ampere yang ingin menambah daya hingga maksimal 7.700 volt ampere. Syaratnya, pelanggan sudah terdaftar sebagai pengguna PLN sebelum 1 Agustus 2024. Darmawan menambahkan, pengajuan tambah daya dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup membeli token listrik, sedangkan pelanggan pasca bayar dapat membayar tagihan. Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya melalui fitur reward di PLN Mobile atau email terdaftar. Selanjutnya, pelanggan dapat mengajukan permohonan tambah daya dengan memasukkan kode e-voucher tersebut di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat momen unik ketika Presiden Prabowo Subianto sempat membantu merapikan baret yang dipakai Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Momen itu terjadi saat Prabowo menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung. Terdapat momen unik ketika Presiden Prabowo Subianto sempat membantu merapikan baret yang dipakai Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Momen itu terjadi saat Prabowo menghadiri upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar, Bandung pada Minggu 10 Agustus 2025. Dalam dokumentasi tim media Presiden, Prabowo terlihat baru saja menghadiri lapangan upacara. Lalu, ia menyalami para menteri yang berbaju loreng lengkap dengan atribut. Saat menyalami Cak Imin, Prabowo langsung menghentikan langkahnya. Pasalnya, ia melihat ada yang kurang rapi dengan topi atau baret yang dikenakan oleh Cak Imin. Sehingga, Prabowo pun langsung turun tangan merapikan posisi baret Cak Imin dengan kedua tangannya.
Hal yang sama juga dilakukan Prabowo saat menyalami Ketua DPD RI Sultan Najamuddin. Sontak aksi Prabowo itu mendadak jadi perhatian para menteri dan hadirin dan terlihat mereka tertawa menyaksikan momen itu. Dalam sambutannya, Prabowo menjelaskan alasan mengapa para pejabat negara yang hadir menggunakan pakaian loreng militer. Ia menjelaskan para pejabat pakai seragam sebagai tanda mereka ingin terlibat mempertaruhkan diri bersama seluruh rakyat Indonesia. Prabowo juga menegaskan bahwa seluruh rakyat Indonesia akan berjuang untuk mempertahankan setiap jengkal tanah air. Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tampak mengenakan seragam safari berwarna coklat muda. Sementara itu, para pimpinan lembaga tinggi negara dan menteri kabinet kompak memakai seragam loreng-loreng militer. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News sore berikutnya. Setiap hari pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.